Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kedua kita, Pemuda Harapan Umat. Saudaraku, barang siapa yang mempelajari sejarah, membuka lembaran-lembaran sejarah, maka dia akan tahu bahwa tegaknya satu umat ada di pundak para pemuda. Sesungguhnya pemuda memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan mereka tegaknya umat, dengan mereka Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memuliakan agama. Rabbuna Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala menyebutkan bahwa sebagian pengikut atau pengikut-pengikut utama para rasul itu dahulu adalah para pemuda. Dengan kekuatan, kesabaran, ketegaran dan semangat mereka untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, Allah abadikan sebagian pemuda itu di dalam Al-Quran. Sehingga sampai hari kiamat kisah mereka dibaca, dijadikan suri tauladan. Cobalah buka surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan sekelompok pemuda yang istiqamah hidup di tengah orang-orang yang kafir. Tetapi mereka tegar memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Buah dari ketegaran mereka itu Allah abadikan mereka. Allah sanjung, Allah puji. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami akan beritakan kepada kalian, kepadamu, berita mereka dengan hak, dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka itu adalah fityatun, para pemuda, amanu bi rabbihim, yang memiliki akidah, beriman kepada Rabb mereka walaupun ketika itu seluruh manusia di muka bumi kafir. Tidak ada yang beriman ketika itu kecuali mereka asing, ghurbah. Hidup mereka seperti menggenggam bara api. Karena keistiqomahan mereka itu, wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk mereka, kami kuatkan mereka. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan kami ikat hati mereka
Maksudnya kami satukan hati mereka. Tatkala mereka qamu berdiri tegak menyerukan. Qalu mereka berkata, Rabbana Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Walan nad'u min dunihi ilah. Kami tidak akan menyeru selain daripadanya sebagai ilah yang kami ibadati. Keimanan, tauhid yang mereka pertahankan di hari seluruh manusia kafir. Hanya segelintir pemuda itu tetap mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum mereka. Nah, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimah, pemuda rupanya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin melihat satu umat apakah baik atau tidak, kuat atau lemah, maka lihat para pemudanya. Apabila para pemuda dari umat tersebut berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah umat itu masih memiliki izzah, kemuliaan, masih memiliki kekuatan. Tetapi sebaliknya, jika engkau lihat para pemuda, para pemudinya tersesat, hidup mereka sia-sia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah umat itu berada di tepi jurang kehancuran, sedang melukis kehinaan bagi diri mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati dan menunjuki mereka, habis. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, masa muda pemuda itu memiliki keutamaan yang besar di dalam Islam. Karena itu pemuda termasuk satu dari 7 orang yang kelak di hari kiamat mendapat naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim itu. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 golongan, 7 kelompok yang kelak di hari kiamat di mahsyar, ketika matahari didekatkan ke kepala manusia dengan jarak 1 mil. Jangan dipikir mil di sini adalah mil ukuran kita. Karena di dalam beberapa riwayat sahabat mengatakan, saya tidak tahu mil yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah milun masafah, mil jarak tempuh, ataukah mil celak. Jadi celak, ibu-ibu ya, saudariku, celak itu kan biasanya ada lidinya itu untuk dianukan ke mata. Itu mil juga namanya dalam bahasa Arab. Bayangkan kalau sedekat itu, na'udzubillah. Di mana ketika itu manusia bercucuran keringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada keringat yang menenggelamkan mata kakinya, betis, lutut, pinggang. Ada yang menggap-menggap sesuai dengan amalan masing-masing. Ada 7 orang. Mereka tentram, damai, sejuk di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat maghbun, banyak orang merugi pada 2 nikmat ini. Apa itu? As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu yang lowong. Tidak diragukan lagi, kesehatan dan waktu yang lowong itu banyaknya adalah pada pemuda. Kalau orang tua sudah payah, kesehatan sudah mulai berkurang. Nah, ikut-ikut pula menghafal Al-Quran. Banyak itu bapak-bapak itu punya semangat luar biasa, ingin belajar bahasa Arab. Dikasih PR menghafal kosakata, tidak sanggup lagi kan? Hafal hari ini 1 halaman, petang nanti lupa. Tapi anak muda masih punya kesehatan, kekuatan. Waktu kosong juga, orang tua itu waktunya sudah banyak untuk ini, untuk itu dan segala macam. Dan tidak diragukan lagi, hanya ada pada pemuda nikmat tersebut. Dan jangan bayangkan pemuda itu hanya anak usia 20, 25, 30. Masa muda itu puncaknya 40 tahun. Itu masih pemuda. 40, 23 masih pemuda itu. Jadi
saudara-saudari yang umurnya mungkin udah 40-an, jangan, wah ini tuh bukan kaji saya ini, anak-anak muda. Tidak. Bahkan usia pemuda itu puncaknya antara 30 sampai 40. Itu puncak-puncak masa muda. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga dia ditanya, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia gunakan, kemana dia pakai, untuk apa dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya apakah dia amalkan, wa an malihi min aina kasabah, dan juga akan ditanya hartanya dari mana dia hasilkan, wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan, wa an jismihi fima ablah, dan tubuhnya ini untuk apa dia gunakan. Saudara-saudari, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, salah satu yang akan ditanya kelak di hari kiamat kepada seseorang itu umurnya. Umur itu dia masa muda kita itu. Kemana kita gunakan? Apa? Apakah hanya hilang sia-sia dari hari ke hari untuk urusan-urusan yang tidak berarti? Ataukah betul-betul kita gunakan seperti dahulu salafus saleh, memanfaatkan umurnya untuk kemuliaan agama Allah Azza wa Jalla? Dahulu salafus saleh, mereka adalah generasi muda ketika mereka mendampingi Rasulullah SAW berdakwah. Mereka yang berdiri di sisi kanan, kiri, di depan dan di belakang Rasulullah SAW berjuang. Hanya sedikit di antara mereka ketika itu yang sudah tua. Mayoritas mereka adalah anak-anak muda. Coba lihat Abu Bakar, yang paling dituakan di antara para sahabat. Berapa usianya ketika dia masuk Islam? Belum lagi 40 tahun. Ketika dia masuk Islam belum lagi 40 tahun. Kemudian lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masuk Islam wa umruhu, dan umurnya ketika itu 26 tahun. Ketika Umar masuk Islam, pemuda, belum lagi 30 tahun. Siapa lagi sahabat yang lainnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lebih sedikit 20 tahun, lebih muda dia daripada Umar. Ali, itu semua sahabat utama, masuk Islam umurnya 7 tahun, sudah berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla, bahkan menyiapkan dirinya sebagai martir. Yang penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat, dia siap mati untuk itu. Semua itu sahabat-sahabat utama yang akhirnya menjadi orang-orang yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menapaki jalan petunjuk dan hidayah ini. Perjuangan mereka mulai ketika mereka menjadi seorang pemuda. Jadi jangan kira ini perjuangannya hanya untuk orang-orang tua saja, tidak. Bahkan anak-anak muda lah yang sebenarnya lebih banyak dituntut untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang lainnya, sisa 10 orang yang dijamin masuk surga itu juga pemuda. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, umurnya belum lagi 30 tahun ketika masuk Islam. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, tidak sampai 25 tahun umurnya, di atas 20. Nah, itu semua adalah para pemuda. Dan di sini saya akan tampilkan beberapa contoh pemuda-pemuda yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, agar bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda di zaman sekarang. Di saat umat Islam kehilangan para pemuda-pemuda yang mengemban agama ini, hanya sedikit. Yang sedikit itu pun kadang tidak mengerti dan tidak paham apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka berbuat. Lihat ini para pemuda-pemuda Islam, harapan umat yang dahulu telah membuat Islam ini jaya dan mulia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang saya katakan tadi, masuk Islam di usia 7 tahun. Itu belum pemuda lagi. Masih anak-anak. Tetapi dia terus bermulazamah, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu, menimba akhlak dan segala hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Hai Ali, apakah engkau ridha jika kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa? Nah, kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau itu, walaupun beliau masih muda, kecil, mengangkat beliau, bahkan mengalahkan kaum laki-laki dewasa hari. Jauh sekali. Di awal-awal periode dakwah, ketika usianya antara 7 sampai 10 tahun, Ali sudah sibuk untuk mengajak manusia berdakwah. Antara 7 sampai 10 tahun, dia sudah sibuk berdakwah di Mekah itu, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterasingan di tengah orang-orang kafir. Apa yang dikerjakan oleh Ali di masa-masa itu antara usia 7 sampai 10 tahun itu? Dicarinya orang-orang asing di Mekah itu, diawasi siapa pendatang-pendatang. Kenapa? Karena berdakwah kepada pendatang itu lebih mudah. Adapun orang-orang kafir Quraisy, kefanatikan mereka kepada agama nenek moyang mereka menyembah berhala itu menyulitkan. Maka Ali bin Abi Thalib itu dicarinya orang-orang pendatang yang butuh bantuan. Nah, ini yang didakwahi. Ketika itu dia berhasil mendapati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar pendatang Al-Ghifari, bukan penduduk Mekah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih dari sahabat Abdullah bin Samit, ia berkata, qala Abu Dzar bercerita, kharajna min qaumina Ghifarin wa kanu yuhilluna asy-syahrul haram. Kami keluar dari kaum kami suku Ghifar. Ketika itu mereka telah berihlal di bulan haram. Mereka ingin menunaikan haji. Fa kharajtu ana wa akhi Unais wa ummuna. Pergilah kami, aku, saudaraku yang bernama Unais dan ibunda kami. Fa nazalna ala khalin lana, lalu kami bertamu di rumah bibi kami. Fa akramana khaluna wa ahsana ilaina. Lalu bibi kami tersebut menyambut kami, memuliakan kami, berbuat baik kepada kami. Fahasadana qaumuh, sehingga kaum bibi kami itu sukunya iri kepada kami. Faqalu innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim Unais faja'a khaluna fathana alaina alladhi qila lahu. Lalu dikatakanlah oleh kaum bibinya, innaka idza kharajta an ahlika, engkau apabila keluar dari istrimu, khalafa ilaihim Unaisun, maka Unais nanti yang akan menggantikan. Katalah bibinya. Kemudian bibinya ini pun ketika Abu Dzar, karena banyaknya omongan-omongan orang di situ tentang dia ingin pergi, dihalangi oleh bibinya. Akhirnya Abu Dzar bersikeras juga untuk meninggalkan rumah bibinya karena banyaknya omongan orang yang cemburu kepada mereka. Lalu dia tinggalkan. Apa kata dia? Fahtamalna 'alaiha wa taghatta khaluna thawbahu faja'ala yabqi. Lalu kami pergi meninggalkannya, kemudian bibi kami menangis. Fantalaqna hatta nazalna bi hadrati Makkah. Kami terus berangkat sehingga kami sampai di Mekah. Fanafara Unais an sirmatina wa an mithliha fa'atayal kahin. Lalu Unais meninggalkan kemah kami, kemudian dia begitu juga dengan ibunya, lalu mendatangi dukun. Fa khayyara Unaisan fa'atana Unais bisirmatina wa mithliha ma'ah. Lalu dukun itu akhirnya memberikan pilihan-pilihan ramalan-ramalan kepada Unais karena mereka masih musyrik ketika itu. Lalu Unais kembali lagi menemui Abu Dzar di kemahnya. Qal wa qad sallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin. Jadi ketika datang saudaranya itu, berkata Abu Dzar, wahai
akhi, sesungguhnya aku telah sholat sebelum menemui Rasulullah SAW kurang lebih 3 tahun. Qultu, aku berkata, liman? Sholat untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Qult, lalu dia bertanya lagi, fa'ina tawajjah, kemana engkau menghadap kalau sholat? Kalau kalian menyembah Allah, kalau engkau menyembah Allah. Atawajjahu haitsa yuwajjihuni rabbi usalli isya'an. Aku sholat kemana saja Allah mengarahkanku untuk sholat. Aku sholat di malam hari atau di akhir malam. Hatta idza kana min akhir lail ulqitu ka'anni khifa hatta ta'luni syams. Aku sholat isya, sholat malam. Waktu itu belum ada sholat fardu 5 waktu. Yang penting mereka sholat kepada Allah. Karena sholat itu sudah lama adanya. Ya, di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada sholat. Cuma rakaatnya, bacaannya itu yang berbeda. Tapi sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi dahulu. Sampai akhirnya di akhir malam, ulqitu, aku diilhamkan ka'anni khifa. Seolah-olah aku ini seperti tertidur. Hatta ta'luni syam, sehingga matahari terbit. Kemudian Unes berkata, inna li hajjah di Makkah fakfini. Aku punya urusan di Mekah, tolong bantu aku. Berangkatlah Unes ke Mekah. Sampai di Mekah, dia pulang ditanya lagi oleh Abu Dzar, "Ma sunata, apa yang kau lakukan di sana?" Qal, laqitu rajulan di Mekah. Aku bertemu seseorang di Mekah. Ala dinika. Dia sama sepertimu agamanya. Menyembah Allah. Yaz'am anna Allah arsalah. Dia mengaku Allah telah mengutusnya. Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Unes ini di Mekah, dia memberitakan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sama sepertimu, sholat juga. Sholat kepada Allah, bukan kepada berhala. Dan dia mengaku diutus menjadi Nabi. Lalu apa kata Abu Dzar? Apa kata manusia? Apa tanggapan manusia? Ma yaqulu lahun nas. Apa tanggapan manusia kepada dia? Unes bercerita, manusia menuduh dia adalah seorang penyair, seorang dukun, seorang penyihir. Yaquluna syairun kahinun sahir. Dan Unes ini saudaranya Abu Dzar adalah seorang pujangga. Berkata Unes, laqad sami'tu qaulal kahana. Aku sudah mendengar mantra-mantra dukun. Fama huwa biqauli. Tapi yang dibaca oleh orang ini tidak sama seperti mantra dukun. Wa laqad wada'tu qaulahu ala aqra'i syu'asy'ar. Dan apa yang disampaikannya itu telah aku ukur dengan timbangan-timbangan atau kata-kata para pujangga, syair. Fama yaltaimu ala lisani ahadin. Dan itu mustahil keluar dari lisan seseorang. Innahu lasadiq. Dia itu benar apa yang diucapkan. Wa innahum lakadzibun. Orang-orang yang menuduhnya adalah pendusta. Apa kata Abu Dzar? Sekarang gantian. Fakfini hatta azhaba anzur. Sekarang kamu tinggal di sini, tunggu di sini, biar saya pergi ke sana melihat siapa sebenarnya dia. Fa'ataitu Makkah fatada'aftu. Lalu aku pun pergi ke Makkah. Dan aku memilih seseorang untuk aku kunjungi sebagai tuan rumah. Biasanya orang itu kalau datang ke situ, dia akan cari seseorang yang bisa menerimanya sebagai tamu. Fatada'aftu rajulan minhum. Lalu aku bertamu kepada salah seorang mereka. Faqultu aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi. Aku tanya kepada orang ini, mana dia orang yang kalian tuduh sabi? Sabi itu murtad. Fa asyara ilayya faqala as-sabi. Lalu dia memberi isyarat kepada aku, itu dia orang yang engkau anggap sabi. Kemudian famala alayya ahlul wadi bi kulli madra wa azmin hatta kharatu makhsyan alayhi. Tatkala aku bertanya, mana dia orang yang kalian tuduh sabi? Akhirnya malah dia dituduh telah mengikuti agama Muhammad SAW, sehingga orang itu berteriak, memanggil orang-orang banyak dan mengatakan, as-sabi, as-sabi, ini dia orang yang murtad juga, ini yang murtad dari agama nenek moyangnya. Berkumpullah penduduk Mekah itu mengeroyok Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Sehingga mereka memukulnya dengan kayu dan segala macamnya, hatta kharatu makhsyan alayya, sehingga aku tersungkur pingsan. Qal fartafa'tu hina irtafa'at ka'anni nusubu ahmar. Kemudian akhirnya aku bangkit sadar setelah siuman. Fa'ataitu Zamzam. Aku pergi ke sumur Zamzam. Faghasaltu anid dima. Aku basuh darah yang mengucur dari tubuhku. Wa syaribtu min ma'iha. Dan aku minum dari air Zamzam. Kemudian kata dia,
Walaqad labistu ya ibna akhi 30 baina laila wa yaum. 30 hari dia dekat Zam-Zam itu. Karena orang-orang Mekah itu sudah memukul dia, akhirnya terluka, pergi dia dekat penggila sumur Zam-Zam itu, di situ dia minum. Apa kata dia? 30 hari lamanya, 30 hari, 30 malam, kurang lebih. Maka nali ta'am illa ma'u Zam-Zam. Tidak adanya aku makan kecuali air Zam-Zam. Fasamintu, sehingga aku menjadi gemuk. Hatta takassarat ukanu batni. Saking gemuknya kata dia, takassarat ukanu batni, sehingga lemak-lemak di perutnya itu menjadi banyak. Padahal makanannya cuma Zam-Zam. Ini perjalanan dia mencari agama Allah Azza wa Jalla. Wa ma wajadtu ala kabidi sukhfata ju', dan aku tidak merasakan lapar sedikit pun. Fa baina ahlu Makkah fi lailati qamra idhiyan id duriba ala asmikhatihim. Kemudian suatu malam yang terang benderang, ketika itu yang terang dengan cahaya bulan, id duriba ala asmikhatihim. Ketika itu terdengar suara yang memekakkan telinga mereka. Fama yatufu bil baiti ahadun, dan tidak seorang pun yang tawaf ketika itu di sekeliling Ka'bah. Illa ahadun wa imra'ataini minhum. Kecuali ada satu orang dan dua orang wanita. Kemudian datanglah orang-orang ini menemuiku. Fa'atau alayya fi tawafihima. Kemudian datanglah mereka menemuiku. Lalu aku pun bertanya kepada keduanya. Fasa'altuhuma. Aku bertanya kepada keduanya tentang orang aina rajul alladhi tad'unahu as-sabi. Mana dia orang yang kalian tuduh sebagai sabi, orang yang murtad itu? Kemudian mereka berkata, as-sabi'u bainal ka'bati wa astariha. Orang yang kau maksud sabik itu ada di antara Ka'bah dan sitir kelambungnya. Rasulullah SAW sering berdoa di multazam. Multazam itu di sana beliau menempelkan badannya antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu salah satu tempat yang mustajab. Rasulullah SAW sering berdoa di multazam tersebut. Orang yang berdua itu berkata lagi, qala ka innahu qala lana kalimatan tamla'ul fam. Sabi, orang yang sabi itu menyampaikan kata-kata yang memenuhi mulutnya. Kemudian Abu Zar terus menanti-nanti saat munculnya Rasulullah SAW. Apa kata dia? Wa jaa Rasulullah SAW hatta istalama al-hajar wa tawafa bil baiti huwa wa sahibuhu. Kemudian muncullah Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, kemudian tawaf bersama Abu Bakar. Summa shalla falamma qada salatahu qala Abu Dzar, tatkala selesai Rasulullah SAW salat, Abu Dzar berkata, fakuntu ana awwalu man hayyahu bi tahiyyatil Islam. Akulah orang yang pertama mengucapkan salam kepada beliau. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar ini sebenarnya 3 tahun sebelum bertemu Rasulullah dia sudah mencari kebenaran. Akhirnya itu hari pertama dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia ucapkan, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wa alayka wa rahmatullah. Thumma qal, man anta? Rasulullah bertanya, siapa engkau? Qultu min Ghifar. Dari suku Ghifar ya Rasulullah. Apa kata Abu Dzar? Fa'ahwa biyadihi fawada'a asabi'ahu ala jabhatih. Lalu Rasulullah SAW menempelkan jari jemarinya, meletakkan tangannya di keningnya. Melihat Rasulullah bersikap seperti itu, Abu Dzar mengira bahwa Rasulullah tidak suka kalau Abu Dzar menisbatkan dirinya kepada suku Ghifar. Lalu aku pun menggenggam tangan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada Abu Dzar, kemudian berkata, mata kunta hahuna? Sejak kapan engkau berada di sini? Qultu qad kuntu hahuna mundu 30 baina lailah wa yaum. Sejak 30 hari yang lalu aku sudah di sini. Faman kana yut'imuka? Siapa yang memberimu makan? Qultu ma kana li ta'am illa ma'u Zamzam. Tidak ada yang aku makan kecuali air Zamzam. Fasamintu, sehingga aku menjadi gemuk seperti ini. Wa ma ajidu ala kabidi sukhfata ju'. Aku tidak merasakan di lambungku rasa lapar.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaha mubarakatun, innahu ta'amul mu'min. Air Zam-Zam itu diberkahi. Dia adalah makanan yang mengenyangkan. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzan li fi ta'amihi laila." Wahai Rasulullah, izinkan aku memberi dia makan malam ini. Lalu berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Abu Zar ikut bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Fafataha Abu Bakar baban, lalu Abu Bakar membuka pintu. Kemudian sebuah pintu, lalu dia di sana mengambil zabib. Zabib itu apa ya? Anggur yang kering. Anggur yang kering termasuk makanan pokok di Arab. Yaqbid lana min zabib at-Taif. Diambilnya satu genggaman. Wa kana dzalika awwal ta'amin akaltuhu bi. Itu hari pertama aku makan. 30 hari tidak ada yang bisa dia makan. Dia tidak ada kenal siapa-siapa. Bahkan dia dituduh pengikut Nabi Muhammad SAW sehingga disiksa. Summa ghabartu summa ataitu Rasulullah SAW. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqal innahu qad wujjihat li ardu dzatu nakhlin la uraha illa Yathrib. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah suatu negeri yang penuh dengan korma, dan aku yakin itu adalah Yathrib. Fahal anta muballighun anni qaumaka? Apakah bisa engkau, hai Abu Dzar, engkau menyampaikan kepada kaummu dariku, asallahu ayanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada mereka denganmu, dan juga memberikan engkau pahala karena berdakwah kepada mereka. Jadi Abu Dzar diutus akhirnya oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada kaumnya. Kemudian selama dia di Mekah, setelah dia masuk Islam itu, akhirnya dia ditampung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah dia diberi makan oleh Abu Bakar dan segala macam, Ali bin Abi Thalib yang mengurus dia, mengajarkan dia yang lain-lainnya. Sampai akhirnya dia pulang lagi ke Ghifar dan dia berdakwah sampai akhirnya suku Ghifar itu semuanya masuk Islam. Ketika itu usia Ali bin Abi Thalib baru antara 7 sampai 10 tahun, dan Abu Dzar ketika itu usianya belum lagi 30 tahun. Semuanya adalah anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang memiliki kekuatan, keperkasaan. Bukan hanya jiwanya, hati, bahkan juga beliau orang yang kuat secara fisik. Sampai anak keturunan dia juga adalah orang-orang yang kuat. Dalam perang Khandaq, jadi perang Khandaq itu kan sudah digali parit-parit. Tidak ada orang-orang musyrikin yang bisa lolos, tetapi ada beberapa orang ahli-ahli perang mereka, pahlawan-pahlawan orang Quraisy itu yang bisa lolos. Di antaranya adalah Amr bin Wud, yang kehebatan dia berperang di dalam sejarah disetarakan dengan 100 orang. Berhasil dia lolos. Di atas kudanya dia berjalan di depan pasukan kaum muslimin dengan angkuh dan sombong dia menantang hal bin Mubaris. Siapa di antara kalian yang berani melawan saya? Tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdiri. Nah, berdiri Ali bin Abi Thalib. Karena lihatnya tidak ada seorang pun yang berdiri. Berdiri dia, umurnya belum lagi 20 tahun. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ali, innahu ibnu Wud. Ali itu adalah ibnu Wud, bukan orang sembarangan. Duduk lagi Ali. Ditantang lagi, siapa di antara kalian yang melawan saya? Hal bin Mubaris. Tidak seorang pun sahabat yang bergerak. Berdiri lagi Ali, disuruh duduk lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai yang ketiga akhirnya Ali berkata, ana lahu ya Rasulullah, saya yang melawan dia sekalipun dia ibnu Wud. Para sahabat Nabi itu adalah para pemuda-pemuda yang pemberani untuk menegakkan agama Allah SWT. Sampai ketika dia maju pun ditertawakan oleh Amr ibn Wud. Bahkan, siapa engkau? Disebut saya fulan-fulan. Pulanglah engkau wahai anak saudaraku. Pulanglah engkau kembali kepada ibumu. Ditertawakan dia oleh Amr ibn Wud. Itu ternyata kecil, anak remaja, belum lagi 20 tahun. Sampai akhirnya terjadi pertempuran itu, dan beliau radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan Amr ibn Wud itu dan membunuhnya. Ali bin Abi Thalib yang dikatakan di dalam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hari perang Khaybar, laqiyanna rayata ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu.
Jadi ketika Khaybar sudah terkepung, belum juga berhasil ditaklukkan, akhirnya Rasulullah mengumpulkan pasukannya. Apa kata Rasulullah? Besok saya akan berikan panji-panji bendera. Bendera itu diserahkan, biasa bendera pasukan kepada panglima, kepada seseorang yang Allah berikan kemenangan di tangan dia. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak menyebutkan nama. Mendengar itu seluruh para sahabat membusungkan dada, berharap mereka yang diberi bendera. Kenapa? Karena orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai ada yang jinjit semuanya menegakkan kepalanya, berharap dia yang dipilih. Tugas mulia. Malam itu tidur mereka tidak tenang, berharap bercita-cita mereka lah yang terpilih oleh Rasulullah SAW. Besok ketika pasukan berbaris, semuanya berharap. Rasulullah bertanya, "Aina Ali? Mana Ali?" Qil yashtaki ainai. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit matanya. Dipanggil. Setelah dipanggil, diludahi oleh Rasulullah SAW di kedua matanya. Lalu Rasulullah mendoakan, dan seketika itu sembuh, seperti tidak pernah sakit sama sekali. Kemudian Rasulullah serahkan bendera kepada dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, aku akan perangi orang-orang Yahudi itu sampai mereka seperti kita. Artinya sampai mereka masuk Islam atau mereka pergi. Apa kata Rasulullah SAW? Umfus ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila Islam. Laksanakan tugasmu, berangkatlah sampai turun di tempat mereka, kemudian ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Sampaikan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka. Fa wallahi, hai Ali, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan, jika ada salah seorang dari mereka yang mendapat petunjuk melaluimu, khairun laka min an yakuna laka humrun ni'am. Lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta-onta yang merah. Onta yang merah di zaman itu adalah mobil mewah, paling mahal harganya. Nah, Rasulullah gambarkan yang mahal, onta-onta yang banyak, yang mahal itu tidak ada apa-apa dibandingkan apabila engkau berhasil membawa seseorang itu kepada Islam. Pemuda. Rasulullah menugaskan para pemuda itu untuk berdakwah, berjuang, bukan orang-orang yang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, beliaulah yang menikahi sebaik-baik wanita setelah Maryam, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal istrinya ini Fatimah, usia Fatimah ketika itu belum segenap 25 tahun. Dan cukuplah bagi dia, Fatimah juga pemudi yang juga berjuang bersama Rasulullah SAW, yang sabar mendampingi Rasulullah SAW, ikut merasakan pahit getirnya di medan dakwah. Fatimah menceritakan bagaimana mereka ketika di Mekah dikucilkan di lembah, di antara bukit, gunung, dan di embargo, sampai kata Fatimah mereka hanya memakan daun-daunan dan rumput-rumputan kering. Sampai di antara mereka, usus mereka itu luka-luka, sakit, dan Fatimah sabar mendampingi ayah. Untuk apa? Untuk agama Allah Azza wa Jalla. Semuanya para pemuda, semuanya adalah para pemudi. Kita beralih ke pemuda yang lain. Kalau kita baca semua sejarah sahabat itu, semuanya pemuda. Di perang Badar, Rasulullah SAW berdiri memberi semangat, memotivasi para sahabat untuk berjuang. Dan Rasulullah SAW juga memberitakan barang siapa yang mati syahid hari itu akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat yang bernama Umair ibn Hamam. Tiba-tiba dia berdiri mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu. Dia berkata, ya Rasulullah, inna li al-jannah in qutil. Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh, apakah saya mendapatkan surga? Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya. Fashadda ala a'da'illah makanahu fastashhad. Maka majulah dia berperang
Dan dia gugur sebagai syahid ketika itu. Dan dia adalah orang yang pertama syahid. Kemudian datanglah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, bersumpah dengan berhala-berhalanya bahwa dia akan minum dari telaga yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dan akan yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan akan menghancurkannya. Jadi dalam perang Badar itu kaum muslim berhasil menguasai sumur Badar. Lalu air itu mereka arahkan, mereka buat telaga. Sementara orang-orang kafir tidak dapat air karena kaum muslimin lebih dahulu menguasai. Apa kata Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini? Dia bersumpah demi Lata dan Uzza ketika itu dia akan rebut dan minum dari telaga Muhammad SAW itu, telaga Badar itu, dan akan dihancurkan. Maju dia, mendekat. Ketika dia mendekat, dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah juga, walaupun paman Rasulullah SAW, usianya pun masih muda. Belum lebih lagi ketika itu usianya 50 atau 45 tahun. Masih para pemuda. Maka datanglah Hamzah, kemudian dia menghadangnya dan menghalanginya. Sehingga Hamzah berhasil menebas kaki orang itu, dan orang itu terus merangkak, merayap, karena dia sudah bersumpah. Hatta waqa'a fi jawfil hut, sehingga orang kafir itu, Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi itu merangkak, merayap dan terjatuh ke dalam telaga itu. Datang Hamzah dan diangkat oleh Hamzah tersebut, oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, dikeluarkan dari telaga itu, dan dia berhasil membunuh orang kafir tersebut. Nah, Hamzah kemudian tampil pula Ali bin Abi Thalib, tampil Ubaidah ibnul Harith. Semuanya itu adalah para pemuda yang menjadi pahlawan-pahlawan dalam perang tersebut. Yang lebih menakjubkan lagi, yang membuat malu para pemuda hari ini, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf sedang berbaris di tengah pasukan kaum muslimin, tiba-tiba dia dikejutkan oleh remaja tanggung di kanan dan kirinya. Yang satu berusia 14 tahun, yang satu berusia 13 tahun. Subhanallah. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita sekarang usia 14 dan 13 tahun? Main game, PS, ke warnet, chatting-chattingan, main bola. Apa yang mereka perbuat untuk agama Allah? Di zaman itu, di hari itu, di usia itu mereka sudah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengharapkan mereka mengangkat pedang hari ini. Takkan sanggup mereka. Tapi setidaknya anak-anak muda sekarang itu mau mereka bertawajuh, mewakafkan hidup mereka untuk agama Allah, menghafal Al-Quran, kemudian menjaga diri mereka agar soleh, taat. Itu saja subhanallah, sudah luar biasa. 14 tahun, 13 tahun ketika itu, yang satu bernama Mu'ad, yang satu lagi bernama Mu'awith, dicoleknya Abdurrahman bin Auf sambil berkata, "Ya Am, wahai paman, dullani ala Abi Jahlin, tunjukkan mana itu Abu Jahal." Heran Abdurrahman bin Auf. Ngapain anak ini? Ditanya, apa yang kau perbuat dengan Abu Jahal nanti? Aku dengar balaghani annahu sabballaha wa rasulah. Aku dengar Abu Jahal ini mencela, menghina Allah dan Rasulnya. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena akidah. Dia kecil sudah paham akidah. Bagaimana mungkin anak hari ini, remaja hari ini, pemuda hari ini akan mengatakan itu, sementara mereka lebih kenal Ronaldo, Cristiano, ini artis-artis apa semuanya, lebih kenal daripada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin mereka mengatakan saya akan bela sunnah Rasulullah SAW, sementara mereka tidak mengenal Rasulullah SAW. Anak ini kecil, usia segitu, dia berkata, aku dengar Abu Jahal ini mencela Allah dan Rasulnya. Wallahi demi Allah, tidak akan ada yang memisahkan antara saya dengan dia sampai salah seorang dari kami mati. Anak seperti apa ini? Sekarang usia 14 tahun itu bisanya lari sana, lari sini, kemudian main dengan cewek-cewek remaja itu ABG. Itulah kehidupan anak remaja sekarang di negeri kita. Tidak semua ada, tetapi sedikit. Kalau yang ada pun mereka masih saja terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak baik. Begitu juga Muawiyah yang sebelah kiri juga berkata seperti itu. Sampai akhirnya nampak Abu Jahal berperang dengan gagah berani, banyak kaum muslimin yang terluka. Lalu dia katakan, itu dia orang yang kalian cari. Hada sahibukuma.
Langsung mereka berebut-rebut, berlomba-lomba memburu Abu Bakar bagikan 2 ekor anak elang yang memangsa musuhnya. Sampai akhirnya mereka berhasil menjatuhkan Abu Jahal berlumur darah. Dengan bangganya mereka seret pedang mereka itu menemui Rasulullah SAW. Bangga mereka telah berhasil menjalankan tugas. Lalu dia berkata, "Ana qataltu ala Jahlin." Kata yang satu lagi, "Saya yang membunuh Abu Jahal." Kata yang satu, "Saya ya Rasulullah yang membunuh Abu Jahal." Apa kata Rasulullah? "Ajal, baiklah. Apakah pedang kalian hapus, kalian bersihkan?" Belum. Lihat ke sini. Kedua pedangnya belum berdarah. Apa kata Rasulullah? "Kilakuma. Kalian berdua telah membunuhnya." Siapa dia? Mu'ad dan Mu'awiz. Berapa usia dia? 14 dan 13. Berapa usia saya? Berapa usia Anda? Apa yang telah kita perbuat untuk agama Allah? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam di medan jihad. Dan sahabat itu semuanya, para pemuda itu di segala lini dakwah mereka sanggup melakukannya. Di bidang ilmu, kepemimpinan dan lain sebagainya. Siapa yang tidak kenal Mu'az bin Jabal? Mu'az bin Jabal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga mendahului mengalahkan para ulama 1 lemparan batu. Oleh karena itu disebut dia pemimpin para ulama, imamnya para ulama. Berapa usia dia ketika dia dikirim oleh Rasulullah SAW menjadi gubernur di Yaman dan juga berdakwah mengajarkan Islam di sana? Tatkala Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Wahai Mu'az, engkau akan mendatangi berdakwah kepada ahlul kitab. Hadis itu di Bukhari dan Muslim. Usianya ketika itu belum lagi 25 tahun. Subhanallah. Begitu. Dalam usia seperti itu, mereka sudah mengemban tugas untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Cukup bagi Mu'adz bin Jabal itu. Dia belajar ilmu, kemudian menguasainya, belajar dari Rasulullah SAW kurang dari 9 tahun. Cukuplah bagi Mu'adz bin Jabal kebanggaan baginya bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggenggam tangannya. Rasulullah pegang tangannya, anak muda ini. Lalu Rasulullah berkata kepada anak muda ini, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku mencintaimu. Apa kata Mu'adz? "Bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk." Ayah ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Demi Allah aku mencintaimu ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah berkata lagi, "Ya Mu'adz, usika." Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, an la tada'anna fi duburi kulli salat, agar engkau tidak tinggalkan di akhir setiap salat, an taqula, untuk mengucapkan, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan memperbaiki ibadahmu. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud. Cukup kebanggaan bagi Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW berkata, "Innal ulama idza hadaru rabbahum azza wa jal." Sesungguhnya para ulama ketika nanti bertemu dengan Allah azza wa jalla di hari kiamat, kana Mu'adz baina aydihim ratwat bihajarin. Maka Mu'adz yang terdepan mendahului mereka dalam jarak 1 lemparan batu. Nah, Mu'adz ini, para sahabat seperti Umar pun mengakui keilmuannya. Padahal dia masih pemuda, masih muda. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? "Wallahi, laula Mu'adz la halaka Umar." Demi Allah, kalaulah bukan karena Mu'adz, celakalah Umar. Usia Mu'adz ketika itu berapa? Belum lagi 30 tahun. Sementara Umar khalifah, lebih tua daripada dia. Dalam perang Ajnadin, jadi dia juga ulama dan juga mujahid. Mu'adz bin Jabal berada di sayap kanan, berperang dengan gagah berani, sabar dan tegar. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya sedikit, sementara kaum Romawi, kafir Romawi banyak sekali. Nah, ketika sedang berperang itu, qadarullah, Allah pertemukan
Panglima Romawi itu bertemu dengan Mu'az bin Jabal di sayap kanan pasukan. Lalu berkatalah Panglima Romawi ini kepada Mu'az bin Jabal. Jadi Mu'az bin Jabal memimpin pasukan di sayap kanan. Uhuruk bi jaishika wa furra ila sya'fil jibal. Hai, kata Panglima Romawi itu, betrik Romawi itu, bawa pasukanmu lari sebelum saya hancurkan. Bersembunyilah di puncak-puncak gunung. Apa kata Mu'az bin Jabal menjawab? Amma ila sya'fil jibal fala. Adapun ke puncak-puncak gunung kami tidak akan ke sana. Walakin, akan tetapi, lan tarawna illa fi hawasil at-tayri wa butunis sibah. Engkau tidak akan melihat kami kecuali di paruh-paruh burung atau di perut-perut binatang buas. In qaddarallahu lana syahadah. Jika Allah berikan anugerahkan kepada kami mati syahid. Walan yabqa minna rajulun. Dan tidak akan ada lagi tersisa seorang pun dari kami. Au an nukhrijakum min biladikum azilatan saghirin. Atau kalau kami tidak mati, kami akan usir kalian dari negeri ini dengan hina. Begitu keberanian dia. Usianya belum 30 tahun. Ketika menjawab ancaman Panglima Romawi tersebut. Mu'az bin Jabal ini radhiyallahu anhu ketika di Syam bersama pasukan kaum muslimin di masa Umar. Ketika itu datang musibah taun yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga banyak kaum muslimin yang gugur dan meninggal karena penyakit taun itu. Dan Mu'az sudah mendengar dari Nabi SAW bahwasanya taun itu adalah syahadah li kulli muslim, adalah syahid bagi setiap orang yang mati karena taun, dia mati syahid. Maka ketika dia tahu itu adalah syahadah, malah Mu'az bin Jabal berdoa, Allahumma a'ti ala Mu'ad kiflaini min hadzal ajr. Ya Allah, berikanlah keluarga Mu'az 2 kali lipat pahala syahid ini. Dia minta 2 kali lipat, berarti beban yang dia terima karena penyakit itu akan semakin berat. Ketika dia tahu itu adalah syahadah. Dan dia punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini usianya ketika itu belum lagi 10 tahun. Belum lagi 10 tahun. Lihat anak kita. 10 tahun itu apa yang dia bisa? Merengek-rengek saja baru. Iya. Anaknya Mu'adz ini belum lagi 10 tahun, namanya Abdurrahman. Dan anaknya ini yang pertama kena sakit pagi hari itu, anaknya itu sudah dijangkiti oleh penyakit taun tersebut. Ditemuinya anaknya, dia berkata, "Kaifa anta ya bunai?" Bagaimana keadaanmu wahai ananda? Apa jawab anaknya? Wallahi ala ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Ayahanda, aku berada dalam keadaan kondisi yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kita. Wa innal amra qad wasal. Dan urusan ini atau perkara ini, taun ini telah sampai kepadaku. Wa'adullah azza wa jalla an yarzuqani syahadah. Dan saya berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan syahadah, mati syahid kepadaku. Anak kecil itu sudah paham mati syahid. Dia sakit, tapi dia hadapi dengan sabar dan tenang. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang di usia itu? Apa yang dia kenal? Apa yang mereka bicarakan? Film kartun, komik-komik, itu yang mereka dapat. Berkata Mu'adz kepada anaknya, "Satajiduni ya bunai, insyaallah minas sabirin." Hai ananda, tenanglah. Engkau insyaallah akan dapatkan ayahmu ini orang-orang yang sabar. Anaknya sabar, bapaknya sabar. Anaknya tegar, bapaknya juga tegar. Subhanallah. Dari orang tua yang soleh akan lahir pula anak-anak yang soleh. Tidak sampai petang meninggal Abdurrahman ini. Lalu Mu'adz mengkafankannya dan menguburkannya. Setelah selesai dikuburkan, penyakit itu menular dan mengenai jari jemari, jari telunjuk Mu'adz bin Jabal. Lalu dilihatnya jari telunjuknya sudah terkena taun itu. Lalu dia berkata, "Innaka, engkau hai jari telunjuk, alladzi usibat bihadza taun, engkau yang terkena taun ini, wallah innaka la ahabbu ilayya min taladil ardi dhahaban." Engkau wahai jariku yang terkena taun lebih aku sukai daripada emas yang memenuhi bumi. Sakit lebih dia sukai. Kenapa? Karena dia pernah dengar orang yang terkena penyakit taun itu kalau mati syahid. Itu dia yang dia dambakan. Subhanallah. Kemudian mulailah penyakit itu menjalari tubuhnya.
malam itu akhirnya dia merasakan sekarat. Sampai menjelang subuh. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu, sehingga sekarat itu seperti mencekik dia. Karena dia sudah berdoa, ya Allah berikan aku 2 kali lipat rasa sakitnya. Karena dia mengharapkan 2 kali lipat pula pahala syahadah itu. Kadang-kadang dia menatap ke langit terbaring. Orang-orang di sekitarnya, dia terbaring menatap ke langit. Lalu dia berkata, Rabbi ikhna, ya Allah cekiklah khalqaka fa inni uhibbuk. Maksudnya, perberatlah ujian ini. Sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian sakitnya semakin parah dan sudah semakin sekarat. Lalu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang di sekitarnya, coba lihat apakah sudah datang pagi atau belum. Lalu mereka menjawab belum. Hari masih malam. Sampai akhirnya ketika mereka mengatakan sekarang sudah datang waktu subuh, wahai sahabat Rasulullah SAW. Lalu diteteslah air mata dia dan dia berkata, A'udzubillahi min lailatin sabahuha ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari malam yang paginya akan membawa kepada neraka. Sahabat Nabi takut masuk neraka. Sudah dijamin masuk surga, tapi tetap takut juga kalau masuk neraka. Marhaban bil mauti. Selamat datang wahai kematian. Marhaban zairan mughiban habiban jaa ala faqah. Selamat datang wahai kekasih yang telah lama hilang, datang ketika dalam keadaan susah. Dia senang dia kematian itu datang. Karena dengan kematian itu datang dia semakin yakin sudah saatnya bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rabbnya. Lalu dia berdoa, Allahumma inni qad kuntu akhafu, ya Allah, semasa hidup aku sangat takut kepadamu. Fa'ana al-yawma arju', hari ini aku sangat mengharapkanmu. Allahumma in kunta ta'lam, sesungguhnya engkau maha mengetahui, anni lam akun uhibbud dunya, aku selama ini tidak mencintai dunia, wa tulal baqa, tidak ingin tinggal fiha di dunia ini, likaril anhar, untuk mengairi sungai-sungai, wala li gharsil ashjar, aku cinta dunia ini bukan untuk bercocok tanam, walakin li dham'il hawajir, aku ingin hidup di dunia ini untuk merasakan dahaga berpuasa, wa muqabadatis sa'at, dan juga muqabadatus sa'at itu bangun di tengah malam untuk salat tahajud, membaca Al-Quran, wa muzahamatul ulama, dan juga untuk berdesak-desakan dengan ulama, birruka, dengan lutut-lutut mereka, indah hilakil zikir, di majelis-majelis ilmu. Jadi dia sebutkan, ya Allah, aku kalaupun aku ingin tinggal di dunia, bukan untuk bercocok tanam, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk perhiasan-perhiasannya, tetapi agar bisa berpuasa, agar bisa sholat malam, agar bisa menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian wafatlah beliau. Kemudian umurnya ketika itu dalam satu pendapat 27 tahun, 28 tahun, dalam beberapa pendapat lagi dikatakan beliau wafat seusia dengan Nabi Isa, 32 atau 33 tahun. Masih muda, masih pemuda. Lain lagi dengan pemuda Mus'ab bin Umair, dai pertama di kota Madinah, sehingga banyak penduduk Madinah yang Islam. Beliau cikal bakalnya dikirim oleh Rasulullah SAW berdakwah. Usianya belum lagi 18 tahun, tapi kemampuannya dalam berdakwah. Berdakwah bukan sembarangan. Kita berdakwah sekarang masih di tengah-tengah kaum muslimin, yang hadir juga kaum muslimin, mudah. Dia berdakwah di tengah penyembah berhala, supaya orang itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Bahkan sempat ketika dia sedang mengajar di salah satu kebun di kota Madinah itu, datang Usaid bin Khudair, datang Sa'ad bin Mu'az, marah, murka kepada dia, mengancam dia, disuruh pergi jika tidak dibunuh. Apa kata dia dengan tenang? Anak muda, anak muda sekarang mana ada kesabarannya? Kalau sudah diancam begitu, kalau tidak emosi, gemetar ketakutan. Itu anak muda sekarang. Wah, tidak bisa ke situ. Nanti saya begini, nanti saya begitu. Bahaya nanti, ini, itu, takut saya. Kalau nanti saya kalau begini, diginikan orang. Kita dihantui oleh ketakutan. Mu'az bin Jabal ini yakin, dia tenang dia. Apa kata dia kepada orang yang sudah marah-marah ini, mengancam dia dengan senjata? Wahai paman, cobalah dengar sebentar. Duduk. Kalau engkau setuju dengan apa yang saya sampaikan, syukur. Kalau tidak, saya akan tinggalkan, saya tidak akan ganggu lagi kalian. Tapi dengarlah dulu, coba dengar. Setelah itu saya akan pergi. Nah, karena orang ini pemimpinnya, Sa'ad bin Mu'az ini pemimpin kaum Ansor ini, orang-orang Yathrib ketika itu ada juga orang berakal. Baik, saya akan dengar. Dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu terbukalah hati Sa'ad bin Mu'az. Dijelaskan hujah-hujah dengan ilmu yang kuat.
Sampai akhirnya terang hatinya masuk Islam pula dia. Dan Mu'azlah yang menjadi cikal bakal untuk memudahkan jalan hijrah ke sana kaum muslimin. Karena ketika itu sudah mulai banyak orang Islam setelah dia berdakwah, banyak orang masuk Islam, sehingga akhirnya ketika datang perintah hijrah, di sana orang-orang Ansar sudah siap menerima kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Tugas berat. Apa yang bisa dilakukan oleh kita? Sanggup kita? Bagaimana kita akan berdakwah? Baca Al-Quran kita saja tidak benar. Kita baca pun kalau benar tidak paham. Bagaimana kita akan berdakwah? Diri kita masih tergoda oleh dunia. Mus'ab bin Umair ini sebelum dia berdakwah ditugaskan oleh Rasulullah SAW, diuji dulu dia di Mekah. Apa ujiannya? Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda idola anak-anak gadis ketika itu. Orang kaya. Kalau dia berjalan jauh lagi tempat dia sudah tahu orang Mus'ab bin Umair dari apa? Bau parfumnya. Wah, ini Mus'ab bin Umair. Ketika dia Islam, dunia itu ditinggalkan. Dia tidak bisa lagi. Kalau dia ikuti dunia itu juga akan menghalangi Islamnya. Sampai akhirnya ketika dia gugur di medan perang Uhud, apa kata Abdurrahman bin Auf? Menangis terisak-isak mengingat itu. Dia tidak punya pakaian lagi. Ditutup mukanya, terbuka kakinya. Ditutup kakinya, terbuka mukanya. Sampai akhirnya Rasulullah perintahkan jasadnya itu ditutup, mukanya dan kakinya ditutup pakai rumput-rumput. Tidak ada dia punya apa-apa. Setelah dia diuji dengan kesabaran di Mekah, baru dia dikirim. Kalau selagi masih ada kecintaan kepada dunia, tidak akan sanggup kita melakukan seperti Mus'ab bin Umair. Umurnya ketika itu dia masuk Islam umur 17 tahun. Lalu dikirim, waktu itu belum lagi 18 tahun atau belum seberapa umurnya, belum 19 tahun maksudnya. Dikirim oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi pemuda yang ingin kita ceritakan, menjadi contoh dan suri tauladan? Usama bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi panglima. Siapa bawahannya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Usama bin Zaid usianya berapa? Membawa pasukan yang besar berperang melawan orang-orang Romawi. Usianya 18 tahun waktu itu. Sehingga ada sebagian sahabat sebagian kaum muslimin yang kurang percaya, lalu melontarkan kata-kata yang menunjukkan kurang percaya kepada kepemimpinan Usama bin Zaid. Sampai akhirnya Rasulullah bicara, kalian memang dari dahulu mencela kepemimpinan ayahnya dan juga mencela kepemimpinannya. Demi Allah, dia adalah orang yang pantas untuk ini. Dan memang benar, dia berhasil menjalankan tugas itu dengan baik. Apa yang bisa kita buat dan kita lakukan? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sepanjang sejarah dari masa ke masa, sahabat, tabi'in yang terdepan di jalan Allah dan menegakkan agama Allah, ini adalah para pemuda. Imam Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i. Itu adalah pemuda. Beliau sudah mulai merintis jalan dakwah ilmu ini ketika usia muda. Subhanallah. Beliau itu, Imam Syafi'i itu, ketika umur 15 tahunan ya, dia ingin belajar kepada Imam Malik. Ingin belajar hadis kitab Al-Muwatta. Tapi dia tidak punya kitabnya. Miskin. Bahkan ketika dia belajar, dia terpaksa mengumpulkan kertas-kertas bekas, kayu-kayu pelepah korma, tulang-tulang yang sudah tidak dipakai lagi, untuk mencatat ilmu. Saking miskinnya. Akhirnya dipinjamnya lah kitab orang. Dalam 1 minggu atau 9 hari kalau saya tidak salah, dia hafal langsung kitab tersebut. 9 hari dia hafal kitab, ada ribuan isinya. Sehingga ketika dia datang kepada Imam Malik pun terkejut melihat kecerdasan dan kecerdasan. Itu bukan datang begitu saja, itu dengan usaha. Para pemuda-pemuda ketika itu, para ulama-ulama tersebut bekerja keras. Begitu juga orang tuanya mendukung. Ibunya Imam Syafi'i ini sampai menjual rumah untuk membiayai Imam Syafi'i menuntut ilmu ke Yaman. Dijualnya rumah, tidak punya numpang dia lagi kepada keluarga-keluarganya. Itu perjuangan mereka untuk membentuk generasi. Anehnya, orang tua sekarang, mereka sanggup berjuang apa saja untuk dunia anaknya. Tapi kalau untuk agama anaknya, berat rasanya. Coba sekarang, zaman sekarang cari. Orang tua itu pasti sibuk mencarikan les anaknya. Tidak cukup pelajaran di sekolah itu, ada les musik,
les komputer, les matematika, les bahasa Inggris, apa semuanya. Coba lihat semua bimbel-bimbel itu. Ada bimbel akidah, ada bimbel tahfiz, ada bimbel ibadah. Mana ada orang tua mengleskan anaknya supaya bisa lancar baca Quran, supaya bisa ibadah yang benar, diantarkan dan segala macam. Tetapi kalau untuk ujian akhir sekolah berstandar nasional, wah itu duit silakan habis berapa saja. Tapi untuk ujian akhir alam barzah yang cuma 3 pertanyaan, tidak ingat orang tua. Bagaimana generasi itu akan diharapkan? Ujian akhir itu bukan ujian akhir sekolah itu, bukan tesis atau disertasi Anda, bukan itu ujian akhir Anda. Ujian akhir Anda ketika di alam barzah. Anda bersusah payah membiayai untuk mengambil gelar doktor, magister, S1 Anda. Susah payah Anda menghabiskan dana, Anda perjuangkan. Sudah kita memperjuangkan untuk ujian akhir kita. Kalau sekarang kita ada salah-salah sedikit, mungkin masih bisa nego dengan dosen pembimbing kita. Kurang-kurang dikit, masih bisa nego. Anda tidak akan bisa nego-nego dengan malaikat. Tidak bisa menjawab kalau dihadi, dipukul, disiksa. Sampai remuk tulang belulang Anda. Tidak ada lagi. Kalau Anda gagal sekarang, tesis, disertasi Anda gagal, masih bisa diulang lagi. Ulang lagi. Besok tidak ada. Kenapa? Kita tidak persiapkan untuk itu. Anak-anak itu, agar mereka paham. Bisa untuk ujian akhir di alam barzah. Karena kalau berhasil lulus ujian akhir itu, selamat dia di akhirat. Jika tidak, apalagi yang diharapkan kelak di padang mahsyar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mana para pemuda hari ini? Mayoritas pemuda hari ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah setelah mereka itu generasi adha'us salawat wattaba'us syahawat, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Itu kan kenyataan. Fasawfa yalqawna ghayya. Orang yang seperti ini, generasi yang seperti ini akan mendapatkan kesengsaraan. Itulah jadinya. La ilaha illallah. Mana pemuda-pemuda umat ini yang terpanggil dan ingin seperti Mus'ab bin Umair, ingin seperti Az-Zubair, ingin seperti Abdullah bin Umar, ingin seperti Usama bin Zaid, ingin seperti Mu'az bin Jabal, ingin seperti yang lain-lainnya yang telah berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla. Mana? Selama para pemuda belum tidak diarahkan, belum menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap agama Islam ini, kondisi mereka masih seperti yang digambarkan oleh Al-Quran tadi, khalfun adha'us salawat wa taba'us syahwat, generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka umat ini akan selalu berada dalam keterpurukan. Kalau orang tua kita nggak maklum, mereka tinggal sibuk beribadah. Yang muda-muda ini yang lebih berbahaya. Orang-orang kafir itu tidak khawatir dengan orang-orang tua itu. Mereka itu sebentar lagi masanya. Tapi anak-anak muda ini akan menjadi sasaran mereka untuk dirusak. Kita, saya, Anda semua punya tanggung jawab terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihat dalam sejarah, tatkala Rasulullah SAW wafat, berkumpullah sahabat Ansar. Kemudian datang pula sahabat Muhajirin. Terjadi perselisihan mereka ketika itu tentang siapa yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ada yang berkata, minna amir wa minkum amir. Ada yang berkata, pemimpinnya dibagi dua, salah satunya dari kami, salah satu dari kalian. Ada lagi yang berkata, kami yang jadi pemimpin, kalian menjadi pendamping. Banyak terjadi perdebatan, perselisihan. Tampillah ketika itu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pemuda. Zaid bin Thabit ini, kecerdasan dia, Rasulullah SAW berkata kepada dia, wahai Zaid, saya khawatir orang-orang Yahudi ini akan merusak umat Islam. Maka pelajari bahasanya. Ditugaskan oleh Rasulullah SAW mempelajari bahasa Yahudi. Sebentar saja dia belajar, dia sudah bisa paham, menulis, membaca bahasa Ibrani seperti orang Yahudi itu sendiri. Nah, ketika sahabat berdebat, berselisih, bertengkar, terjadi perselisihan setelah wafat Rasulullah SAW, tampillah pemuda Zaid bin Thabit. Lalu dia berkata, ya ma'syaral ansar, wahai ma'syaral ansar, wallahi innakum la ta'lamuna anna Nabiya SAW min Quraisy. Demi Allah,
kalian kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari suku Quraisy. Wa antum humatu nabiyikum, dan kalian ini kan adalah pembela-pembela pelindung nabi kalian. Wallahi la nazalu nahmi muhajirin, demi Allah kita akan senantiasa menjadi pelindung dan penjaga orang-orang muhajirin. Mud yadaka ya Abu Bakr, ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengulurkan tangannya, kemudian Zaid bin Thabit membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh sahabat Ansor yang lainnya. Subhanallah. Pemuda ini dengan sebab dia selamatlah kaum muslimin dari perpecahan. Kenapa? Ilmu dia. Anak muda, tapi dengan ilmunya dia bisa menyelesaikan berbagai macam problema dan permasalahan. Zaid bin Thabit inilah yang mendapat tugas untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah bermusyawarah dengan Umar. Nah, kemudian dipanggillah Zaid bin Thabit. Lalu dia berkata, ya Zaid, innaka syab, wahai Zaid, engkau ini seorang pemuda, kata Abu Bakar. Abu Bakar tua. Dipanggilnya anak muda ini. Untuk tugas-tugas berat itu anak muda itulah. Ya Zaid, innaka syabun indana mu'taman, engkau adalah pemuda yang kami percayai. Wa inni ara an tatba'al Qur'an hatta naj'alahu fi mushaf. Dan kami ingin engkau kumpulkan Al-Quran itu sehingga kita jadikan dalam satu mushaf. Umur Zaid ketika itu 20 lebih sedikit. Zaid berkata, ya Abu Bakrin, kaifa taf'al amran ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau melakukan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia heran, Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran, dibiarkan begitu saja. Kok sekarang kau kumpulkan dalam satu mushaf pula? Paham Zaid bin Thabit itu tidak boleh menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid berkata lagi, wallahi law amarani an uzahziha jabalan minal jibal lakana ahwat indi min an af'al ma amarani bihi. Apa kata Zaid bin Thabit? Demi Allah, kalau seandainya Abu Bakar memerintahkanku untuk menggeser gunung ini, itu lebih ringan rasanya bagiku daripada menjalankan tugas yang dia perintahkan mengumpulkan Al-Quran itu. Namun begitu, walaupun mereka berbeda pendapat, akhirnya Zaid bin Thabit berhasil mau menerima hujah-hujah Abu Bakar, walaupun dia masih muda, dan dia berhasil menjalankan tugas-tugas tersebut. Maka mulailah dia mengumpulkan Al-Quran itu, baik dari hafalan dia, dari sahabat-sahabat yang lain, dia kumpulkan menjadi satu mushaf. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, kembali Zaid bin Thabit ini ditugaskan oleh Utsman. Semuanya para pemuda yang mengemban tugas-tugas untuk agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana dengan pemuda-pemuda umat Islam hari ini? Apakah umat dan pemuda-pemuda hari ini meniti, meneladani pemuda-pemuda ketika itu, di masa itu? Ataukah pemuda-pemuda hari ini larut tenggelam mengikuti jejak-jejak orang kafir, lalu meninggalkan jejak-jejak para pemuda itu, pemuda-pemuda Islam? Hari ini kalau ditanya kepada mayoritas pemuda-pemuda Islam, nama-nama sahabat, anak-anak muda sahabat itu, mereka mungkin taunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja. Kalau ditanyakan tentang Zaid bin Thabit, ditanyakan tentang Mus'ab, ditanyakan tentang ini, itu kok dan segala macam. Kok itu anak muda, aneh namanya. Satu orang yang sebanding dengan 1000 orang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah mengirimkan surat kepada Umar, minta bantuan 1000 pasukan. Apa yang dikirim oleh Umar? Dikirimnya satu orang saja. Apa kata Umar dalam suratnya? Madaruka bi rajulin tu'adilu alfa rajulin. Tapi sebanding dengan 1000 orang. Datang satu orang kok saja. Tetapi kehebatan dia, kesabaran, ketegaran dia, itu sebanding dengan 1000 orang. Begitu sahabat Rasulullah SAW, anak-anak muda semuanya. Mereka itulah yang keluar dari jazirah Arab itu, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok-pelosok dunia, sampai akhirnya kita merasakan indah dan nikmatnya menjadi seorang muslim. Maka wajib kita untuk melanjutkan estafet perjuangan mereka. Perjuangan itu tidak harus dengan pedang seperti mereka, juga perjuangan dengan ilmu.
dengan lisan, dengan pena, dengan apa yang bisa kita mampu untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Asar jam berapa? Tanya jawab tadi jam berapa? Rencana asar tadi kita break asar 2.15 Ustaz. Udah agak ini, jadi kita mungkin tanya jawab 10 menit sampai setengah 3. Setelah itu nanti setelah asar kita lanjutkan lagi ya? Iya, kita break asar sampai 3, habis itu kita lanjutkan asar. Baik, saudara-saudari, itu tadi namazid, contoh-contoh pemuda-pemuda yang telah menorehkan sejarah emas dalam sejarah Islam. Insyaallah nanti setelah asar kita lanjutkan lagi apa sih muqawimat atau ma'alim, rambu-rambu yang harus diwaspadai oleh seorang pemuda dalam membentuk, membina, menterbiah diri dia agar bisa meneladani pemuda-pemuda di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semuanya itu agar kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Apa jalan yang harus kita tempuh? Apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lalui? InsyaAllah itu akan kita bahas nanti setelah asar. Waktu yang tersisa menjelang sholat kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan atau ditulis. Baiklah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Satu, bagaimanakah kaidah memahami qada dan qadar yang benar? Kaidah memahami qada dan qadar yang benar itu, wahai saudara-saudariku, pertama kita harus meyakini, mengimani, dan itu bagian dari akidah kita, tidak akan sempurna, bahkan tidak beriman seseorang itu sampai dia mengimani bahwa seluruh yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba maqadira al-khalaiq bi 50,000 sana. Allah menulis takdir makhluk itu 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan takdirnya. Di dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, qala uktub." Tatkala Allah menciptakan pena, pertama kali menciptakan pena, qalam, Allah berfirman kepada pena, "Uktub, tulis." Qalam berkata, "Wa ma aktub ya Rabb? Apa yang harus aku tulis?" Qal, "Uktub ma huwa ka'inil qiyamah." Tulis, catat apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini keyakinan. Sebab kalau ada orang yang meragukan atau mengatakan ada sesuatu yang keluar dari ketentuan dan takdir Allah, itu syirik. Karena yang ada itu makhluk atau khaliq. Khaliq dia yang menciptakan semuanya. Adapun makhluk itu yang diatur, yang diciptakan dan diatur oleh al-khaliq. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita memahami semuanya telah ditentukan, lalu kita juga harus yakin bahwa Allah ketika menakdirkan sesuatu untuk hambanya, Allah takdirkan dengan sebab. Jadi bukan ditakdirkan begitu saja, dengan sebab. Anda ditakdirkan sebagai apa? Anda ditakdirkan kenyang. Kenyang itu maksud takdir Allah. Sebab segala sesuatu itu adalah takdir dari Allah. Tapi Allah takdirkan orang yang mau kenyang dia harus makan. Orang yang mau pintar harus belajar. Orang yang mau kaya harus bekerja. Itu sebab. Orang yang mau sehat harus berobat. Apapun, orang yang mau dapat petunjuk harus belajar, menempuh jalannya. Jadi semua takdir itu diciptakan dengan sebab. Dan kita diwajibkan untuk menjalani sebab itu, karena kita tidak pernah tahu apa sebenarnya takdir. Takdir kita, diperintahkanlah kita berusaha untuk menjalani takdir. Dan harus kita yakini pula bahwa takdir Allah itu semuanya adalah adil. Adil, sesuai dengan keagungan, keadilan, kebijaksanaannya, dan sesuai dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah itu tidak menzalimi hambanya sama sekali. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Itu hak dia. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur apa saja. Ya Allah, kenapa saya begini? Saya kan tidak mau begini. Itu hak Allah. Itu rahasia Allah. Ya. Tetapi terkadang hamba itu kan wahadainahun najdain, kata Allah. Kami telah berikan pilihan dua jalan. Jalan yang benar, jalan yang batil. Allah tidak paksa-paksa. Memang Allah sudah tetapkan fulan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Tetapi Allah tidak jadikan dia jadi penghuni neraka takdir itu kecuali kalau dia kafir, kecuali kalau dia sesat.
kecuali kalau dia berbuat maksiat, kecuali kalau dia taat dia menjadi penghuni surga. Berarti seseorang itu dengan usaha dan doa dia bisa berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, tetapi tidak satu pun yang keluar dari takdir Allah. Bagaimana penjelasannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk? Penjelasannya gampang saja. Jadi ada diriwayatkan Imam Ahmad dalam penjara. Jadi pagi itu wajahnya murung, hari itu wajahnya murung. Lalu ditanya oleh khalifah yang memenjarakan dia, "Hai Imam, kenapa engkau murung?" Di zaman Imam Ahmad kan khalifahnya berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu pemahaman yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Ahmad? "Tadi malam saya sholat malam, saya baca Qul huwallahu ahad, tidak bisa. Setelah sholat ternyata Qul huwallahu ahad telah mati, tergeletak mati." Ketawa khalifah itu, "Bagaimana mungkin Al-Quran mati?" Lah, kalian kan mengatakan Al-Quran makhluk, kalau makhluk kan mati. Terdiam. Kalau seandainya tidak mati, berarti dia bukan makhluk tetapi sifatnya Allah. Kalam itu sifatnya Allah. Jadi kalamullah itu adalah sifatnya Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Mana dia Al-Quran itu? Ini dia yang ditulis dengan tinta di atas kertas yang kita baca dengan suara. Itu dia kalamullah. Itu dia Al-Quran. Itu dia kalamullah. Yang tertulis dan tertuang di mushaf ini, yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu kalamullah, salah satu sifat Allah. Allah itu berbicara, mutakallim, berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan dia kehendaki. Baiklah, saudara-saudari, ini masih ada. Silakan. Mau tanya yang materi sebelumnya tadi itu, Ustaz. Boleh. Masalah sedekah, bagaimana kita menyikapi masalah kita sedekah dengan pengemis, dengan instruksi pemerintah supaya kita jangan membiasakan ngasih pengemis di jalan. Ya, kalau memang sudah ada instruksi dari pemerintah untuk tidak memberi pengemis di jalan, dan itu tujuannya juga untuk mendidik mereka supaya mereka tidak meminta-minta dan juga tidak membiasakan mereka, itu bagus. Tidak perlu kita beri. Ya, dan kalau mau beri juga beri dengan baik, yang maksudnya mendidik, kita pilih betul orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena banyak juga pengemis itu menipu. Kadang-kadang datang ke rumah kita, bukanya bantuan untuk panti asuhan, bantuan untuk pesantren. Datang ke Pekanbaru, pesantrennya di Madura sana misalnya, sejauh itu mencari bantuan, jalan kaki kemana-mana. Ya kalau kita mau tolak dengan baik. Nah, kalau kita mau beri dengan baik, tidak perlu kita sakiti. Karena kalau kita memberi dia lalu kita sakiti dengan kata-kata kita, nggak ada gunanya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau dengan menyakiti orang yang diberi sedekah. Tapi kalau pemerintah kita memang sudah melarang, ya sudah, kita ikuti pemerintah kita. Tapi tentunya sebenarnya ketika pemerintah itu melarang untuk memberi pengemis, seharusnya juga pemerintah bertanggung jawab untuk mewadahi, membimbing, mendidik para pengemis tersebut. Umumnya para pengemis itu kaya. Satu hari itu mereka bisa dapat banyak di lampu-lampu merah itu. Cuma karena mereka tidak bersyukur, kadang banyak mereka tidak sholat, tidak ini. Duit itu kadang satu hari bisa dapat 300.000, 500.000. Nanti mereka setor kepada bos mereka. Ada apanya itu ya, koordinatornya. Tapi mereka tetap dapat banyak. Makannya enak-enak. Kami perhatikan kadang-kadang dia makannya nasi bungkus terus. Kita membeli nasi bungkus itu di rumah makan Padang itu mikir-mikir. Setiap hari mereka itu makannya. Cuma karena mereka itu tidak taat kepada Allah, duit itu hilang begitu saja. Mereka mencari itu hanya untuk kebutuhan perut saja, tidak untuk mereka simpan, tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Jadi patuhi arahan-arahan pemerintah kita itu. Bagaimanakah pendidikan anak usia dini yang benar? Apakah yang perlu kita tanamkan dalam ingatan mereka? Usia berapa anak harus mulai dididik? Di dalam Islam, pendidikan anak itu sudah dimulai sedini mungkin ketika di dalam kandungan. Ya. Bahkan sebenarnya pembentukan generasi Qur'ani itu sudah dimulai ketika orang akan menikah. Rasulullah perintahkan apa? Wanita disuruh diperintahkan mencari laki-laki yang memiliki agama dan akhlak. Laki-laki diperintahkan mencari wanita yang memiliki agama. Karena dari bibit yang baik akan bibit yang baik akan menghasilkan buah
buah yang baik juga. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah mengandung wanita itu, maka dan itu sudah dibuktikan juga secara ilmiah oleh medis, ternyata janin itu berpengaruh mendapat perbuatan seorang ibu itu, apa saja yang dia lakukan itu berpengaruh kepada janin. Berpengaruh kepada janin. Oleh karena itu sekarang kan ada itu saran-saran orang-orang itu untuk meningkatkan kecerdasan bayi di janin itu dan segala macam, dianjurkan wanita-wanita hamil itu mendengarkan musik-musik klasik 3 kali sehari. Nah, khususnya musik-musik klasik yang kuno yang dari Yunani apa segala macam itu. Nah, kita tidak dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, karena kita yakin bahwa Al-Quran itulah yang akan mencerdaskan anak kita itu, menjaganya dari godaan-godaan syaitan. Ketika dia sudah dilahirkan, dianjurkan, diperintahkan kita untuk mengakikahkan dia. Agar apa? Kehidupan bayi itu betul-betul dimulai dengan sunnah Rasulullah SAW. Anak itu ketika dia bayi, itu bukan berarti dia tidak belajar. Dia belajar terus dari ibunya. Jadi subhanallah, kami punya pengalaman nih. Waktu kami kuliah di Jakarta, sedikit lagi ya. Jadi waktu kuliah di Jakarta di Libya itu, rumahnya rumah peta. Dan subhanallah, pernah ajibnya di sebelah kami itu ganti-gantian pengantin baru terus. Habis ini pindah, masuk pengantin baru lagi. Sehingga kami yang di sebelah ini, karena rumah itu awalnya satu rumah, pintunya ditutup triplek aja pembatas. Kadang-kadang panas dingin juga dengarnya. Namanya pengantin baru kan ribut, lari sana, lari sini, kayak anak kecil. Nah, jadi ada yang satu itu. Akhirnya setelah dia hamil pindah. Lalu anaknya lahir, ketika itu kami lebaran kunjung ke rumahnya, anaknya sudah usia 2 tahunan. Kunjung kami ke rumah. Bukan belum sampai 2 tahun. Pas lebaran, mereka menghidupkan TV. Kalau lebaran itu biasanya ada musik-musik itu. Pas ada musik dangdut, joget-joget anaknya. Ketawa bapaknya, apa kata bapaknya? Iya nih Ustaz, anak saya ini dulu waktu istri saya hamil, dia ngidam dangdut gitu dia. Senang dia sekarang itu. Pas ada musik, joget aja dia. Senang, bangga. Tapi coba, kalau dari orang tuanya mengajarkan agama, dia melihat orang tuanya yang rajin pergi sholat berjamaah, melihat ibunya yang selalu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berhijab dan segala macam, anak pasti akan belajar. Dan ada fase-fase perkembangan. Nanti anak itu ketika dia sudah mulai bisa diajak berdiskusi, diajak berbincang-bincang, mulai dia dikenalkan dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara kenalkan alam semesta ini. Anak-anak itu kan pahamnya apa yang dia nampak saja. Lihat langit ini, betapa dia takjub, besar langit ini dan segala macam. Nah, ajarkan kepada dia bahwa langit itu ada yang menciptakannya. Siapa Allah? Siapa Allah itu? Allah itu yang menciptakan langit, menciptakan kita, yang wajib kita tunduk patuh mencintainya, karena dia memberi kita segala sesuatu. Ajarkan dengan bahasa anak-anak. Ketika dia sudah mulai tumbuh di usia nanti fase pendidikan usia dini atau TK sekarang ya, PAUD, pendidikan anak usia dini itu, ini kesempatan anak itu suka cerita. Nah, orang tua harus pandai bercerita. Ketika itulah dikisahkanlah tentang bagaimana keagungan, kebesaran Allah, bagaimana Allah memberikan rahmatnya, bagaimana Allah menghukum orang-orang yang durhaka dan segala macam. Banyak kisah-kisah itu di dalam Al-Quran. Kenalkan Rasulullah SAW. Anak-anak usia itu sukanya cerita. Jadi kita masukkan pemahaman itu dengan bercerita. Nah, terus ketika dia sudah mulai mumayyiz, Rasulullah SAW sudah memerintahkan suruh sholat. Suruh dia sholat. Ketika usia sudah 10 tahun, boleh dipukul. Subhanallah, ini ada rahasia. Kenapa Rasulullah SAW berkata seperti ini? Muru auladakum bis-sholati fis-sabah wadribuhum lil 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian sholat di usia 7 tahun. Pukul mereka kalau tidak mau sholat di usia 10 tahun. Kenapa? Bapak, ibu, saudara-saudari, kalau kita punya komitmen konsisten mengajarkan dan memerintahkan anak itu betul-betul sholat selama 3 tahun, dari 7 sampai 10 tahun itu, bahkan kita yang menjadi contoh dan suri tauladan, umur 10 tahun tidak perlu dipukul lagi. 3 tahun itu dibiasakan, tidak perlu dipukul lagi. Tetapi terkadang kan kita tidak punya komitmen, tidak konsisten. Kadang kita sendiri yang lalai di hadapan anak-anak itu. Maka umur 10 tahun, 20 tahun dipukul pun payah juga.
Tapi kalau kita betul jalankan perintah Rasulullah SAW itu, umur 7 menjelang 10 tahun itu, 3 tahun itu diperintahkan terus dijadikan kita contoh dan suri tauladan. Subuh dibangunkan bukan untuk pergi sekolah dulu, untuk sholat. Orang tua sekarang itu kalau terlambat anaknya bangun untuk sekolah itu bisa disiramnya. Cepat, tamat, siram, dimarahi. Tapi tidak ada yang membangunkan untuk sholat subuh. Bangun sholat subuh, tidak ada. Susah mencari seperti itu. Tanyalah kepada orang tua itu, kapan jam berapa anaknya bangun? Kalau sekolah tidak boleh terlambat. Tapi kalau sholat, mereka bisa bertoleransi. Tidak. Ajarkan anak-anak kalau dalam urusan agama Allah tidak ada toleransi. Kalau yang wajib itu, yang fardu ain itu, harus didahulukan dari apapun. Seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan. Ajarkan kepada anak-anak itu untuk menjauhi diri dari perkara-perkara yang haram. Suatu ketika Al-Hasan mengutip korma yang ada di rumah Rasulullah SAW, korma sedekah yang terjatuh. Anak kecil, kalaupun dia melakukan, tidak berdosa dia. Dikutipnya dan dimasukkan ke dalam mulut. Apa kata Rasulullah? Hoh, ya luka, wahai anak kecil. Maksudnya panggilan kesayangan untuk cucunya itu. Disuruh dimuntahkan oleh Al-Hasan. Apa kata Rasulullah? Anakku, tidakkah engkau tahu, ana alimta, tidakkah engkau tahu bahwa kita haram memakan sedekah? Dijelaskan oleh Rasulullah kepada cucunya Al-Hasan. Nah ini, jadi anak-anak kita sedini mungkin harus sudah diajarkan, dikenalkan dengan Allah, Rasulnya dan Islam. Apakah benar kalau setiap hari anak didengarkan Al-Quran murattal maka ia akan lebih mudah menghafal Al-Quran? Bisa jadi, karena anak kecil itu ingatannya sangat kuat. Tapi jangan hanya sekedar didengarkan kaset saja. Ditalkinkan oleh orang tua. Diajarkan, bawa dia duduk ditalkinkan. Anak itu sebenarnya betul-betul mencontoh apa yang orang tua buat, dia lakukan. Oleh karena itu hati-hati mendidik anak-anak, apalagi anak-anak sekarang. Datang tamu, karena malas menunggu tamu, maka telepon, suruh anak telepon bilang abi bobo ya. Padahal dia tidak bobo. Nah, mengajarkan anaknya berbohong. Mengajarkan anaknya bohong dia itu. Dia tidak tahu nanti suatu saat anaknya berbohong kepada dia, marah pula dia. Kamu ini pembohong ini. Dia dulu yang mengajarkan. Hati-hati. Nah, iya. Sebagai orang tua, anaknya hafal Al-Quran. Disuruhnya anaknya baca Al-Quran, bacain. Dia cuma baca Al-Quran seperempat halaman sudah berhenti. Bagaimana anaknya akan bersemangat? Tapi kalau dia lihat orang tuanya, ayah ibunya bersemangat, dia pasti akan meniru. Anak-anak seperti itu saja. Kalau ditanya anak itu ingin seperti apa, seperti orang tuanya. Anak saya itu kemana-mana pasti dia akan meniru saya. Dia ingin seperti saya. Cara potongan rambut, cara pakaian, ditanya sampai anak saya yang perempuan itu, yang usia 2 tahun setengah itu, dia pengen botak pula seperti saya. Pengen potong rambut seperti Abi aja. Karena dia tahu ayahnya, ibunya, uminya. Nah kita hati-hati. Anak itu akan meniru dan mengikuti. Terus terang anak saya itu, kalau di rumah, kadang-kadang di depan cermin dia sibuk-sibuk begini pula. Kayak ceramah pula. Dia tiru orang tuanya. Nah Anda ingin seperti apa anak Anda? Silakan bentuk diri Anda. Silakan bentuk diri Anda, dia akan mengikut. Jadikan kita itu suri tauladan bagi anak-anak kita, insya Allah dia juga akan menjadi contoh bagi yang lain-lainnya. Apakah benar apabila memperdengarkan Al-Quran di waktu ibu hamil itu bermanfaat? Bukan mendengar Al-Quran saja, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran lebih afdol daripada mendengar. Membaca Al-Quran lebih afdol daripada mendengar. Jadi pernah dilakukan penelitian oleh dokter-dokter medis ya. Ketika beberapa orang ibu-ibu hamil yang mendengar musik itu dibandingkan dengan yang mendengar Al-Quran. Jadi waktu itu ada perawat-perawat, mereka melakukan penelitian dan mereka meminta rekomendasi waktu dari saya dan arahan-arahan. Anak-anak, wanita-wanita yang mendengarkan musik itu malah bayinya itu sibuk gelisah janinnya itu. Tetapi sebaliknya ibu-ibu yang mendengarkan Al-Quran itu tenang, nyaman, bayinya tidak gelisah dan detak jantungnya pun berbeda. Nah ini subhanallah, ini keajaiban Al-Quran. Jadi tidak benar bahwa untuk meningkatkan kecerdasan bayi itu dengan memperdengarkan musik-musik seperti
Mozart dan lain sebagainya, musik-musik yang klasik itu tidak benar. Malah itu mematikan nurani dia, menodai jiwa dan hati mereka. Karena musik sudah jelas itu terlarang di dalam Islam. Baiklah saudara-saudari, insyaallah setelah asar nanti kita lanjutkan lagi. Kita istirahat dahulu untuk salat asar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.